Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam syahrun mubarak syahrun Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pecinta viewer podcast Indoposko, channel ngabuburit ala Indoposko yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam rangkaian tentunya di bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani, ibadah-ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan yang sudah kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah sudah memasuki yang namanya pertengahan Ramadan. Artinya fase pertama di bulan suci Ramadan, rahmat kasih sayang Allah sudah kita lewati. Kemudian fase kedua, yaitu yang namanya magfirah, ampunan Allah pun sudah kita lewati. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki yang namanya akhir daripada Ramadan, yaitu itkum minan nar. Itkum minan nar adalah salah satu menjadi tujuan ketika kita melaksanakan puasa. Insya Allah kita berharap kepada Allah. Kita nanti tentunya berharap ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita di yaumil hisab, kita akan terbebas yang namanya dari siksa api neraka. Para pecinta piwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalankan ibadah puasa, terlebih-lebih di fase akhir di itkum minan nar, ada salah satu yang kita harapkan, yang tentunya menjadi dambaan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yang merupakan salah satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang menjadi dambaan. Ketika kita beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 83 tahun umur kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan itu merupakan salah satu rahasia yang Allah rahasiakan di dalam ketika seorang hambanya. Ketika kita semua menjalankan ibadah puasa, maka malam Lailatul Qadar itu akan kita harapkan dengan adanya yang akan terjadi di saat hari-hari ganjil, terlebih lagi tentunya di 10 hari Ramadan, yang insya Allah tentunya kita berharap di tanggal 21 Ramadan, kemudian di tanggal 23 Ramadan, di tanggal 27 Ramadan, dan terakhir tanggal 29 Ramadan. Inilah hari-hari, tanggal-tanggal yang ganjil yang dikatakan oleh tentunya Al-Imam Asy-Syaikh, seorang alim yang mengarang daripada kitab, salah satu yang menjadi patokan di dalam kehidupan kita, yaitu ulama besar mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar, turunnya malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Oleh karenanya dalam kesempatan hari ini, insya Allah kita berharap kepada Allah, kita diberikan kesempatan yang namanya menemui malam Lailatul Qadar, malam yang diharapkan
Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malam Lailatul Qadar tersebut, Allah turunkan yang namanya jutaan miliaran malaikat. Bahkan ketika seandainya jatuhnya satu jarum ke dunia ini, maka tidak akan sampai namanya ke bumi ini, karena saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, yang menjadi malam dambaan buat kita semua. Artinya mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar tersebut itu adalah salah satu malam yang menjadi ketentuan kita, menjadi ketentuan yang Allah tentukan bagaimana dalam kehidupan seorang manusia. Apakah dengan malam Lailatul Qadar tersebut dia masih bisa beribadah, dia masih bisa panjang umur, dia masih bisa hidup di alam dunia ini. Ada salah satu ketetapan, itu pun di malam Lailatul Qadar, malam yang menjadi ketetapan nasib daripada kehidupan kita. Apakah rezeki kita, apapun semua itu, inilah rahasia daripada malam Lailatul Qadar. Para pencinta piwar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya malam Lailatul Qadar Allah turunkan di malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya di malam Lailatul Qadar tersebut, malam yang sangat hening dengan ditandai udara begitu sejuk, udara begitu nyaman, kemudian pohon-pohon pun dia nunduk berzikir kepada Allah dengan adanya malam Lailatul Qadar. Inilah yang diharapkan oleh kita semua ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya Allah memberikan kita, menambah daripada kebaikan kita. 83 tahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan di tahun ini, di tahun Ramadan 1445 Hijriah ini, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah dapat meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi dambaan ketika seorang manusia, ketika seorang muslim melaksanakan ibadah puasa, dia sudah bermohon ampun kepada Allah, dia sudah beristighfar kepada Allah, kemudian dia sudah berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan salah satu kebaikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan sesungguhnya seorang manusia ketika ditambah oleh malam Lailatul Qadar, dia bisa menyamai bagaimana ibadahnya umat-umat sebelum daripada zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika zaman umatnya Nabi Musa alaihissalam, umurnya panjang-panjang, ibadahnya begitu banyak. Tetapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orangnya kecil-kecil, umurnya juga pun pendek, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Tetapi ketika dia mendapatkan yang namanya keistimewaan malam Lailatul Qadar, artinya bisa dia menyamai hasanah kebaikan di bulan tentunya Ramadan ini dengan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan ketika kita beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan caranya tersebut? Marilah ketika di malam-malam ganjil, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita beristighfar, berzikir kepada Allah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita banyak-banyak membaca yang namanya suci Al-Qur'an. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya turunkan kitab suci Al-Qur'an. Itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Para piwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dengan kesempatan Ramadan di tahun ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah dapat menemui yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa keluar menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai dengan apa yang menjadi yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, maka diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah intinya daripada tentunya kita melaksanakan ibadah puasa terlebih-lebih di malam ganjil. Mari sama-sama kita rapatkan daripada barisan. Kita kuatkan yang namanya niat kita. Kita semangat di dalam kehidupan menjalankan ibadah puasa di dalam Ramadan ini. Bahkan di 10 hari terakhir, banyak-banyaklah kita beriktikaf, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika di 10 hari Ramadan, baginda Rasul melaksanakan yang namanya iktikaf di dalam masjid. Kesendirian, kehidupannya, selalu aktivitasnya, dia berada di dalam masjid. Dia tidak meninggalkan masjid. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia bermohon kepada Allah agar apa rangkaian ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini tentunya berharap diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang baik yang tentunya Allah berikan masih kepada kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah, kita bisa diberikan kesempatan menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan malam Lailatul Qadar, kalau seorang memang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, dia pasrah ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan kepada Allah ini, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai seluruhnya, kalau bisa dia niatkan, dia mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Inilah yang menjadi harapan seorang manusia, seorang insan, makhluk Allah, akan dia berharap bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang penuh dengan kebaikan. Malam yang penuh dengan ampunan. Bahkan ketika malam Lailatul Qadar, seluruh alam ciptaan Allah ini, apa yang ada di alam dunia ini, semuanya tentunya berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Terlebih-lebih kita selaku hamba Allah, selaku manusia yang diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Laqad karamna bani Adam, sesungguhnya Allah telah memuliakan yang namanya kita selaku umatnya Nabi Adam. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini dengan Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar. Para pecinta podcast yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita semua memahami betapa begitu mulianya, betapa begitu hebatnya, betapa begitu dahsyatnya malam Lailatul Qadar, sehingga ini diharapkan oleh seluruh umat manusia, diharapkan oleh seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Maka ketika dia mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, ketika dia melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, maka insya Allah dia dijadikan orang yang berhasil, orang yang mendapatkan kebahagiaan lebih baik daripada 1000 bulan. Para podcast yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan pertemuan pada saat ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan dari malam pertama, 10 fase pertama di bulan suci Ramadan, awalur rahmah, kemudian di fase kedua wa ausatu makfirah, dan fase ketiga itkum minan nar, tentunya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dalam kesempatan ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama Ustaz Haji Muhammad Bahagia dari Majelis Taubat dan Nasuha dan Majelis Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kemandoran, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mari sama-sama kita dukung yang namanya channel podcast Indo Podcast Channel ini melalui acara Ngabuburit. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tentunya ada sedikit oleh-oleh buat semuanya. Makan beli laksa di Jatibunder.
enaknya makannya beramai-ramai. Mudah-mudahan kita puasa dapat Lailatul Qadar, insya Allah dapat hidup di kita bisa menjadi tambah barokah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.